Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu, khususnya juga untuk jemaat Indonesian Victory Community Church yang berada di daerah San Bernardino, California, USA. Puji Tuhan, siang hari ini saya akan memberikan pengumuman saudara-saudara sebelum kita akan mulai ibadah. Untuk minggu depan, Juni tanggal 14, gereja, ini saya mengingatkan, gereja akan dibuka untuk umum saudara-saudara. Puji Tuhan, kita sudah 3 bulan tidak datang ke gereja karena situasi pandemik ini saudara-saudara. Hati kita rindu untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, amin. Oleh sebab itu minggu depan mari kita sama-sama datang saudara-saudara. Mereka yang rindu untuk beribadah bersama-sama, kita buka gereja minggu depan saudara-saudara, Juni tanggal 14, dengan mengikuti peraturan yang ada saudara-saudara. Beberapa hal yang akan saya beritahukan, peraturannya adalah kita diwajibkan harus menggunakan mask saudara-saudara. Kedua, sebelum saudara memasuki building gereja, kita akan cek temperatur saudara-saudara. Kalau saudara demam, boleh tinggal dan beristirahat di rumah. Ketiga, kita akan kasih sanitizer, hand sanitizer saudara-saudara, supaya debu atau germ yang dari luar saudara-saudara bisa kita bersihkan dengan hand sanitizer. Dan kita juga tetap ada lakukan physical distancing saudara-saudara. Jadi kita akan ada 6 feet away dalam posisi saudara-saudara duduk, kecuali saudara-saudara bawa keluarga, anak-anak atau suami bisa duduk sama-sama, tapi tetangganya 6 feet saudara-saudara. Dan juga kita tidak shake tangan saudara-saudara, tidak jabat tangan atau pelukan, tapi hanya high five atau seperti itu. Jadi tidak ada persentuhan seperti itu saudara-saudara, amin. Peraturan ini harus kita lakukan saudara-saudara berdasarkan ketentuan distrik yang ada. Oleh sebab itu, persiapkan diri saudara masing-masing untuk kita akan datang bersama-sama dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berikan kesempatan untuk worship leader Ibu Melita Rungkuan. Sekali lagi shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara? Saya berharap semua baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Kita sudah ada di bulan Juni, minggu yang pertama. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sekarang kita mau sediakan waktu kita. Kita mau berikan waktu kita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Saudara yang di rumah, yang masih jalan-jalan, ayo duduk, ajak anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama duduk. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajar
Kami mau memuji dengan segenap hati kami. Kami mau memuji-Mu dengan segenap jiwa kami. Kami mau memuji-Mu dengan segenap kekuatan kami, Tuhan. Karena Engkau segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Kami tidak layak, tapi Engkau layakkan kami. Terima kasih, Tuhan. Satu hal yang terpenting ada di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang terindah dalam hidup ini ada dalam hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi, Tuhan, memuji-Mu. Kami mau angkat pujian ini. Kami mau meninggikan-Mu. Mari saudara, sama-sama kita mau katakan,
tinggal di dalam kantong kulit yang baru. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau ada pertanyaan, saudara-saudara. Sungguh berhargakah kita di matanya siang hari ini? Amin. Sungguh berharganyakah kita, saudara-saudara? Coba kita mengevaluasi diri kita dulu, saudara-saudara. Mengingat dulu, saudara-saudara, akan kebaikan Tuhan. Dia mau melepaskan semua yang dia punya, saudara-saudara, mengorbankan dirinya di kayu salib untuk saudara dan saya. Begitu berharganya kan saudara dan saya? Begitu berharganya. Tanya pada dirimu, sampaikan kepada Tuhan, dengan apa aku balas ya Bapa? Dengan apa aku balas kebaikan-Mu Tuhan? Tuhan hanya minta seluruh hidupmu melayani Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini, saudara, bawa hatimu lebih dalam lagi kepada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali akan mendengarkan kebenaran Tuhan pada siang hari ini. Dan kita akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu mengenai kepenuhan Roh secara permanen. Dan saya juga sudah menyinggung minggu lalu mengenai hal kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh secara permanen, saudara, yaitu kita harus memiliki bahan baku, yaitu firman Tuhan. Seseorang tidak akan pernah bisa memiliki kepenuhan Roh secara permanen tanpa firman. Firman Tuhanlah, Injil, ya, yang akan membuat seseorang itu akan mengalami kepenuhan Roh secara permanen. Dan hal ini yang mesti harus setiap orang percaya alami. Kepenuhan Roh secara permanen ini yang harus dimiliki setiap orang percaya, harus memiliki kepenuhan Roh secara permanen. Inilah maksud diadakannya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu, agar setiap orang yang menerima dan percaya Tuhan Yesus, dia harus mengalami kepenuhan Roh secara permanen. Ini fokus kita, saudara. Tuhan tidak menjanjikan, menginginkan buat orang percaya hanya memiliki kepenuhan Roh secara temporal. Tidak. Di dalam perjanjian baru, di mana Allah menjanjikan, ya, bahwa Roh-Nya yang akan dicurahkan, ya. Ini maksud untuk setiap orang yang menerima Yesus harus memiliki kepenuhan Roh secara permanen. Ini, saudara, jangan kita mencari yang temporal. Saudara. Temporal itu hanya sesaat. Tuhan menginginkan setiap orang percaya memiliki kepenuhan Roh secara permanen. Semua kita, semua, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan di mimbar, bukan hanya rohaniwan, tetapi semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua harus memiliki kepenuhan Roh secara permanen, saudara. Kepenuhan Roh itu ketika seseorang belajar firman. Belajar firman, saudara. Lalu kita bisa mengerti akan firman itu. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, saudara, kita harus mengenakan itu, kebenaran Tuhan. Lewat melalui setiap kejadian-kejadian hidup yang kita jalani, peristiwa-peristiwa kehidupan setiap hari yang kita alami, disitulah kita harus mengenakan kebenaran Tuhan, agar supaya kebenaran itu menyatu di dalam diri kita, saudara. Ini tugas gereja. Tugas gereja bukan hanya sibuk di liturgi. Tugas gereja bukan hanya sibuk untuk menyuruh orang datang ke gereja, tetapi tugas gereja yaitu memberitakan kebenaran yang murni, agar setiap jemaat yang datang, mereka belajar firman Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran Allah dan mengenakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ini. Jadi fokus kita bukan di liturginya, saudara. Tapi bagaimana firman Tuhan itu disampaikan supaya jemaat itu mengerti firman dan mengenakannya dalam kehidupan setiap hari. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, saudaraku,
bahwa Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus itu dicurahkan untuk setiap orang yang menerima Yesus, untuk dibawa kepada seluruh kebenaran Allah. Artinya kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Tidak bisa kita lepas dari firman Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita bisa baca di dalam Yohanes 16 ayat 13-14, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan itu, saudara. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 16, 13-14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, Tuhan Yesus sendiri di sini sudah mengatakan, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara, ya, bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ini fungsi dari Roh Kudus, ya. Minggu lalu saya sudah ingatkan. Jadi bukan bahasa rohnya, bukan penyembahannya yang bukannya tidak boleh menyembah, ya kita harus menyembah. Tetapi fungsi, ingat, fungsi Roh Kudus itu membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ini, saudara harus mengerti ini. Jadi jangan sampai salah menggeser maksud tujuan Roh Kudus itu dicurahkan, ya. Kita harus belajar dengan benar, saudara, supaya kita ini benar bisa hidup di dalam Tuhan dengan memiliki kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Roh secara permanen, saudara. Bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada, memimpin kita kepada seluruh kebenaran, dan sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya Roh Kudus tidak akan bisa berjalan, ya, tanpa apa yang dia dengar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk dicurahkan kepada setiap orang percaya. Dan Roh Kudus itu tidak bisa berjalan sendiri. Artinya, saudara, Roh Kudus bukannya mau mengikuti kemauan kita, saudara, nggak bisa. Karena dia hanya bisa berjalan sesuai apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus, ya. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya lah itu yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya apa yang kamu harus lakukan dalam hidupmu. Dia akan mengajar kepada kita, saudara, sesuai apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Sebab itu di ayat 14 dikatakan, Ia akan memuliakan aku, ya. Ini Tuhan yang mengatakan, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kalau kita, seseorang menerima Tuhan Yesus, tidak belajar firman sesuai apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun setengah, dia nggak bisa. Makanya perlu, penting dan sangat penting, saudara, belajar kebenaran. Belajar kebenaran. Dan saudara di gereja ini untuk itu. Tujuan gereja ini, IVCC, pelayanan saya ini untuk mengajarkan kebenaran Injil yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus ini. Nah, ini gereja harus tahu. Jadi jangan jemaat dibawa ke fokus yang lain. Karena inilah, ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, harus belajar kebenaran Injil, harus mengerti kebenaran Injil. Kita tidak bisa melakukan firman Tuhan, saudara, dengan memperagakan firman Tuhan itu tanpa pergumulan. Tuhan memakai peristiwa-peristiwa kejadian hidup itu. Dengan cara itu Tuhan memakainya untuk supaya kita bisa mengenakan
kebenaran itu dalam hidup kita, supaya hidup kita, kebenaran itu menyatu dengan diri kita. Peristiwa-peristiwa kejadian yang saudara alami setiap hari, itulah Tuhan menggunakan itu. Sebab itu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, agar supaya mereka diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya. Jadi Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa hidup, dan saudara harus menangkap di situ. Ya. Melalui setiap kejadian-kejadian, ya, agar supaya bisa ketika saudara belajar firman Tuhan, ya, belajar kebenaran Allah, ya, melalui gereja setiap minggu saudara mendengarkan firman Tuhan ini, dan saudara berjuang untuk mengenakan kebenaran itu dalam hidup saudara. Itulah pergumulan itu Tuhan gunakan untuk setiap kita, supaya kita bisa hidup kepenuhan roh secara kemanusiaan. Dan itu harus setiap hari. Setiap hari. Makanya kebenaran itu harus menjadi agenda satu-satunya hidup orang percaya. Kalau orang percaya tidak menjadikan kebenaran itu menjadikan agenda satu-satunya hidup, dia tidak akan pernah bisa. Ya. Karena jelas Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Jadi kita harus menjadikan kebenaran Tuhan itu, ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus, dan juga termasuk apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu menjadi gaya hidup kita juga, orang percaya. Itu namanya kita mengikut jejaknya, ya, mengikut jejak Tuhan. Dan ini harus segenap hidup. Makanya hidup kekristenan kita tidak boleh setengah-setengah. Nggak boleh. Kalau waktu di gereja jadi Kristen, waktu kebaktian jadi Kristen, kebaktian rumah jadi Kristen, tapi keluarga itu udah jadi anak dunia lagi. Nggak boleh. Inilah yang banyak orang buta, tidak melihat akan hal ini. Sehingga dengan jujur kita sudah puluhan tahun mengikut Tuhan, tetapi tetap hidup kita setiap hari tidak berbeda dengan anak dunia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kalau saudara belajar kebenaran firman, kalau saudara tekun belajar firman, dan ini menjadi agenda kita satu-satunya, aku mau mengerti firman, aku mau mengerti kebenaran, aku mau belajar Tuhan, karena aku mau berubah, aku mau menyukakan hatimu. Di situ nanti saudara akan memiliki pencerahan-pencerahan, ya, enlightenment, pencerahan pikiran, ya, dan akan ada selera baru. Ketika saudara belajar kebenaran firman, saudara tekun baca Alkitab, dan saudara mencari mau mengerti kebenaran Injil itu, saudara akan mendapatkan pencerahan pikiran, mencerdaskan, dan sekaligus melahirkan gairah atau selera yang baru, ya, selera yang baru, yaitu selera dalam batin kita untuk mentaati Tuhan, gitu. Ya. Dan ini harus terus tekun tiap hari. Ya. Tentu ya kita juga bekerja cari uang, tentu kita juga mengurus keluarga. Ya. Tetapi dalam semua itu bagaimana kita mengaplikasikan hidup kita, dan kita belajar firman dan hidup di dalam Quran, kita melakukannya dalam setiap aktivitas hidup kita setiap hari. Itu. Jadi kita memperagakan, ya, gaya hidup sebagai anak Tuhan dimanapun engkau berada. Ini agar supaya kita menjadi terang dunia di tengah-tengah dunia yang sudah gelap ini, saudara. Dan ini harus memiliki komitmen yang kuat. Kalau tidak memiliki komitmen yang kuat, saudara nggak bisa. Ya, harus terus. Ya. Karena dunia juga akan menarik saudara. Iya, dunia akan terus menarik. Arus dunia itu sangat deras, saudara. Segala keindahan, kenyamanan, kenikmatan dunia itu membawa orang percaya sehingga dia buta dengan kebenaran Allah. Ya. Bukan berarti saudara tidak bahagia, justru saudara akan bahagia di dalam Tuhan, tapi tidak terikat dengan keindahan dunia. Ya.
Di sini saudara harus mengerti, ya. Ini supaya saudara kita benar-benar hidup secara kepenuhan roh, secara permanen. Dan ini yang Tuhan kehendaki. Bapa inginkan setiap orang percaya yang menerima Tuhan Yesus, mereka hidup, ya. Makanya sebab itu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak-anak Allah. Sama, dipimpin oleh Roh Allah. Itu namanya. Dialah anak-anak Allah. Jadi kalau orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, dia bukan anak Allah, walaupun dia Kristen, walaupun dia bilang percaya Yesus, walaupun bilang dia sudah melayani di gereja. Tapi masalahnya apakah kita sudah dipimpin oleh Roh Allah setiap hari? Ini yang saudara harus perhatikan. Jadi kita bukan hanya mewarisi, ya, agama kekristenan dari gereja-gereja terdahulu, tapi kita mewarisi spirit gaya hidup Kristus seperti 2000 tahun lalu. Apa yang Tuhan Yesus jalankan dan diteruskan murid-murid, bapak-bapak gereja dan tokoh-tokoh reformasi sampai kita pada hari ini, dan bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan bisa dikenal oleh Tuhan. Karena kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak akan dikenal, ya. Nah, tetapi sementara daging kita juga masih menuntut. Saya mengerti akan hal ini. Daging kita, hasrat nafsu rendah dalam diri kita ini masih menuntut. Ya. Disitulah ini kita harus mau memilih dunia atau kita mau memilih Tuhan. Jadi ketika saudara mau memilih Tuhan, tetapi daging diri saudara ingin menuntut, mau dipuaskan. Nah, di sini ada konflik di dalam batin kita. Disinilah menunjukkan apakah saudara kita mengasihi Tuhan atau tidak. Kamu mau memilih Tuhan atau dunia? Ini kekristenan di sini fokusnya. Makanya minggu lalu saya ingatkan kita harus memilih Tuhan Yesus setiap hari. Ya, ada orang mau ngajak jalan, pilih Yesus. Ada mau, bukannya nggak boleh, saudara lihat, ya. Makanya kalau saudara waktu-waktu doa, belajar firman di rumah setiap hari, atau saudara melakukan tugas-tugas penting, pekerjaan, sekolah atau rumah tangga, itu dulu didahulukan, ya. Kalau kesenangan, ya bukannya nggak boleh, sekali-sekali jalan, ya kan? Mau ketemu teman, lihat teman-temannya ini takut akan Tuhan enggak? Iya, karena pergaulan itu pergaulan itu akan melahirkan kebiasaan yang buruk. Lihat temanmu, jangan sembarang saja. Kalau nggak takut Tuhan jangan, karena itu akan mewarnai hidupmu. Iya, ya. Bagaimana hidupmu itu tergantung dilihat siapa temanmu. Ya. Kita sekarang harus mau berubah, mau jadi orang Kristen yang benar. Amin. Berteman sama siapa aja boleh, tapi sahabat hanya mereka yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Ya, semua kita berteman, tapi sahabat itulah. Karena itu akan mewarnai saudara. Saudara tidak akan mengerti firman Tuhan. Saudara akan bebal dengan kebenaran firman Tuhan kalau saudara tidak. Saudara masih hidup bersama dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Iya, itu akan sangat mewarnai saudara. Sangat. Nah, kita jujur, kita nggak mengerti firman karena kita diwarnai oleh orang-orang yang dekat dengan kita yang mereka tidak mencari Tuhan, mereka tidak belajar Tuhan, belajar firman Tuhan. Ini jujur. Nah, sekarang ini pilihan. Nah, Tuhan sudah menebus saudara dan saya, dan Tuhan sudah memberikan mencurahkan Roh Kudus di dalamnya. Sekarang saudara mau pilih Tuhan atau mau pilih dunia? Ya. Nah, daging kita juga masih menuntut untuk dipenuhi, ya. Berteman, bergaul, telepon, lama-lama. Bukan nggak boleh telepon, ya telepon. Ya, tapi jangan sampai berjam-jam. Itu akan mewarnai cara berpikir. Sehingga firman yang kamu pelajari itu akan hilang, lupa. Ya. Dan saudara tidak akan memiliki mindset sebagai anak-anak Allah. Nggak bisa jadi kepenuhan roh setiap hari. Iya.
Nah ini daging kita. Makanya saya paksa, saya pagari diri saya dari pergaulan yang tidak, dari teman-teman yang tidak mencari Tuhan. Maksud saya teman boleh siapa aja, tapi sahabat kita harus selektif. Dia ini benar mau belajar dan mau mencari Tuhan, menginginkan langit baru, bumi baru. Kalau dia masih betah di dunia tinggal, saudara akan diwarnai pasti. Pergaulan yang tidak baik itu melahirkan kebiasaan tidak hati-hati pergaulan, ya. Walaupun orang Kristen. Jadi jangan pikir saudara orang Kristen semuanya udah cari Tuhan, takut akan Tuhan. Ini pilihan. Nah, ini beratnya kita. Karena kita harusnya ada menyangkal diri, mau pikul salib. Ini Kristen yang asli nih. Kalau Kristen yang palsu, dia tidak menyangkal diri, tidak pikul salib, saudara. Karena dia masih mau menikmati dunia. Ya, itu kekristenan palsu. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak mau pikul salib, sangkal diri, itu Kristen palsu, saudara. Ya. Nah, saudara, di sini kita harus paksa. Kita yang paksa. Tuhan itu tidak memaksa kita, tapi kita yang memberi diri kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut apapun, aku sudah sepenuhnya. Ya. Paksa itu harus dari kita, respon kita. Ya. Jadi Roh Kudus bukan yang dicurahkan ke kita, tinggal dalam diri kita, terus kita ditunggangi oleh Roh Kudus, bukan begitu. Roh Kudus itu ditaruh dalam diri kita menjadi pendamping, ingat, advokat, ya. Jadi dia bukannya menunggangi. Kalau menunggangi ikuti maumu, enggak begitu. Roh Kudus yang mendampingi agar kamu ikut, diingatkan oleh Roh Kudus, ke Tuhan, berubah, ya, cara hidupmu, ya, cari Tuhan, baca Alkitab, berdoa, ya, mengasihi sesamamu, jangan melawan kejahatan dengan kejahatan, tapi lawan, ya, pikul salib, sangkal diri. Itu akan terus mengingatkan kita setiap hari, dan dia akan terus berbicara. Nah, kalau saudara terus diingini dengan keindahan dan mau menikmati hidup di bumi, saudara nggak akan ngerti kebenaran Allah. Nggak bisa. Ya. Air dan minyak tidak bisa dijadikan satu. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia tidak bisa dijadikan satu. Saudara harus memilih Tuhan dan kerajaannya atau dunia. Ya. Sehingga kita tidak, ya, tercemari dan kita bisa mengalami kepenuhan. Dan itu saya katakan tiap hari, saudara, tiap hari. Percayalah, Tuhan akan kirimkan untuk orang-orang yang akan menjadi sahabatmu, pasti. Dan saudara harus bisa melihat nih sahabatnya memang benar. Dan kalau memang dia bisa untuk berbicara firman, ya, perkatakan firman dalam setiap hidupmu, jangan berbicara yang hal-hal dunia, berbicara kepada hal-hal yang bukannya nggak boleh, tapi jangan kita sekarang ikut Tuhan harus lebih banyak kebenaran. Ya, kalau saudara sudah mulai mendengar belajar kebenaran di gereja, saudara ajarkan bagi saudara lainnya. Bercanda, saya juga kalau dengan teman-teman saudara kita bercanda, tapi bercandanya yang kudus, ya, bercanda yang kudus. Amin. Iya, karena ada mata Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Segala sesuatu yang kita lihat Tuhan itu melihat. Karena kita tidak boleh bercacat, bercerai di hadapan Tuhan. Ya, kita harus berbeda hidup kita, tidak seperti anak dunia. Supaya di situ saudara mengalami kepenuhan Roh. Ya. Jadi kepenuhan Roh juga bukan berarti Roh Kudus menunggangi kita. Ingat, Roh Kudus itu mendampingi, bukan menunggangi. Ya, menunggangi istilahnya, pokoknya ada Roh Kudus, ya, nanti Roh Kudus dikit-dikit Roh Kudus. Tidak seperti itu. Emang Roh Kudus itu sapamu yang terus jagain kita. Ya memang Allah menyertai kita. Bagian Allah itu pasti kita percaya Tuhan akan menyertai. Tapi bagian kita yang harus kita penuhi. Ini masalahnya, saudara. Ini yang harus kita penuhi.
Ya, bagian kita untuk mau dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Itu, ya. Dan percayalah, Tuhan itu setia, Dia akan menyertai saudara, ya. Bahkan Tuhan mengatakan sehelai rambut jatuh, Tuhan hitung. Itu luar biasa. Kesetiaan Allah itu sudah tidak perlu kita ragukan. Jadi gak usah minta-minta mau mujizat, pemulihan, kesembuhan, jalan mudah supaya masalah. Justru dengan masalah itu saudara sedang dibentuk. Masalah itu adalah nutrisi buat jiwa kita agar supaya kita ini dibentuk jadi anak Allah, penuh dengan Roh. Jangan kalah. Makanya itu harus pentingnya belajar kebenaran. Itu bahan baku firman Tuhan. Saudara tidak belajar firman dengan memadai, artinya tidak cukup, saudara tidak akan pernah bisa lahir roh, spirit baru. Ya. Jadi begini saudara, ini Roh Kudus saudara. Ya. Roh Kudus dicurahkan kepada kita, ya, melalui firman Tuhan Injil. Ya. Pertama Logos, baru kedua Rema. Firman Tuhan, gak bisa tanpa firman Tuhan saudara gak bisa kan. Ada Logos, ini Logos seperti hari ini saudara belajar firman masih mentah, tapi ini penting, harus Logosnya memadai banyak, baru saudara kan mendengar suara Tuhan melalui kejadian-kejadian hidup. Nah, Roh Kudus ini melalui Roh Kudus yang akan membentuk firman Tuhan, dan nanti di sini akan lahir roh atau spirit baru. Ini orang kecil, ya. Roh atau spirit gairah, hasil dari tuntunan Roh Kudus melalui firman, Logos dan Rema, ya. Ini akan melahirkan roh, spirit gairah baru dari Roh Kudus. Ya. Begitupun dunia. Dari dunia, ya. Dunia ini membawa seseorang, ya, kenyamanan, materialisme, dan materialisme. Ini, dan ini akan melahirkan spirit roh perbudakan. Kalau Roh Kudus kita dipimpin, Roh Kudus melalui firman, Logos dan Rema, kita akan ini lahir roh, hasil dari tuntunan Roh Kudus, spirit gairah baru, spirit aku mau ikut Tuhan, aku mau taat. Nah itu, nanti ada gairah baru ini. Dan ini kalau ini harus sangat kuat, ya. Makanya ini belajar firman dan nurut dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti akan lahir roh baru. Ini bukan roh kita, ini roh hasil dari tuntunan ini, bukan roh kita. Nah, roh ini kalau kuat berjalan terus, saudaraku, ini akan menyatu dengan diri kita. Spirit yang baru, gairah yang baru, ya, spirit ini. Nanti roh ini kalau kuat terus belajar firman dan terus dituntun Roh Kudus, saudara nanti akan ini, roh ini menjadi sama seperti Roh Kristus, ya. Roh nanti roh ini sama seperti Roh Kristus. Roh Kristus ini bukan rohnya Yesus. Roh Yesus itu roh dari pribadinya Tuhan Yesus. Tapi Roh Kristus adalah gairah atau spirit, ya, hasrat seperti Yesus. Nah, kalau roh ini Bapak Ibu lahir terus, ya, oleh dituntun Roh Kudus dan terus belajar firman, Logos, melalui saudara mendengar, baca Alkitab, baca renungan, ya, firman Tuhan secara luas, tapi firmannya juga yang benar, jangan firman yang kemakmuran. Nah, yang kedua, saudara akan mendapatkan rema, suara Tuhan melalui kejadian-kejadian hidup, ya. Dan terus kalau dituntun ini akan lahir roh ini, ya. Ini harus kuat ini akan menjadi sama seperti Roh Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus
bahwa hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu bukannya rohnya Tuhan Yesus di dalam dia, tetapi roh seperti Kristus itu dia miliki. Ini hasil daripada dia mau taat kepada Bapa. Ya. Nah, begitupun sebaliknya saudaraku. Kalau dunia dengan kenyamanan dan materialisme, ini akan melahirkan roh perbudakan. Oh, dia punya ini, dia mau ikut. Oh, dia punya handphone baru, dia ikut. Oh, ini dia ini, mau menikmati dunia. Itu diperbudak, sehingga kita hidup nggak nyaman kalau nggak memiliki barang-barang dunia, atau kita nggak bahagia kalau tidak nyaman dengan fasilitas dunia ataupun itu. Terus menuntut dan mau hidup seperti orang dunia. Nah, kita orang percaya nggak boleh, karena ini akan terus menuntut perbudakan ini. Ya. Jadi candu, kenikmatan dunia ini membawa, sehingga dia tidak akan bisa mengerti firman Tuhan, ya, nggak bisa dengar suara Tuhan, nggak bisa mengerti kebenaran. Kebenaran di sini aletheia, ya, aletheia. Dan ini perjalanan hidup kita. Jadi begini, saudara. Jadi ada roh Allah, terus ada Roh Kudus kan. Nah, ini maksudnya Theos, Bapa, ya, roh Bapa. Ya. Nah, nanti ada roh, cuma roh doang. Ya. Cuma roh doang. Ada lahir roh. Dan baru di sini ada, ini hasil dari sini, ya. Hasil dari tuntunan ini akan lahir roh ini. Gairah baru, spirit baru untuk taat kepada Bapa. Ini spirit. Baru nanti ada namanya roh perbudakan. Ini roh dari dunia. Baru nanti ada roh kita sendiri. Ini akan melahirkan ini roh perbudakan, saudara, ya kan? Ini dari dunia, karena mau hidup sama seperti anak dunia. Ya. Dia akan dituntut pengen, ya. Kalau di gereja itu, pengen punya gereja besar. Nah, itu roh perbudakan. Pengen jadi terkenal gereja kita jadi besar, jadi itu roh perbudakan juga. Kalau lingkungan gereja pengen jadi ini bagus, hebat, pengkhotbah yang hebat, itu ya. Kalau lingkungan gereja, pengen ini buka gereja sini, buka, pengen, pokoknya itu kalau di lingkungan dalam kekristenan, ya. No, yang penting utama bagaimana gereja mengajarkan kebenaran dan jemaat mengerti firman, kebenaran Alkitab. Ya. Itu yang utama. Amin. Itu supaya mengerti, sehingga keluar dari gereja kamu sudah memiliki mindset anak Allah, keluar dari terang dunia. Jadi fokus kita bukan di liturginya. Ya, kita perlu penting itu sebagai alat, bukan tujuan liturgi kita. Tetapi kita tetap harus juga di gereja liturginya harus baik. Tapi bukan berarti kamu sudah melakukan liturgi yang baik, kamu sudah melakukan kehendak Allah. Belum. Melakukan kehendak Allah waktu ketika kamu ini dituntut Roh Kudus, ya, memiliki roh spirit ini, melakukan, bukan ini, ya. Nah, ini pimpinan Roh Kudus. Nah, ini saudara, ya, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus membawa kita ke dalam segala kebenaran, itu fungsi, ya. Fungsi Roh Kudus di situ, bukan karunia. Karunia itu sebagai alat. Amin. Kita melayani, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan di gereja di mana, ya tentu Tuhan akan berikan karunia sesuai kapasitas yang Tuhan beri, yang kamu miliki, ya. Tetapi itu bukan tujuan. Tujuan kita bagaimana kita itu sampai lahir di roh yang baru, akan terus roh seperti Kristus. Ini roh yang mau taat kepada Bapa. Ini harus sampai kuat. Ya, roh ini, ya, harus kuat. Nah, nanti itu di situ nanti akan Nah,
kodrat natur kita akan berubah, ya. Kodrat kita akan berubah. Kita buka di Roma 8 ayat 2, bisa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara perhatikan, di sini dikatakan roh yang memberi hidup, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan. Nah, dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut ini sebenarnya kodrat. Ada kodrat dosa. Hukum di situ maksudnya ada kodrat dosa, ya, sinful nature, ya, kodrat dosa atau sinful nature. Nah, tapi nanti ada kodrat ilahi. Tadi yang roh tadi itu juga kodrat ilahi. Ayat ini sangat penting, saudara. Mungkin saudara belum pernah dengar ini, ya. Ini roh seperti roh Kristus, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa roh yang memberi hidup. Nih, perhatikan ayat 2. Roh yang memberi hidup. Seakan-akan di sini ada spirit, ya, ada spirit. Saya langsung aja, ini namanya hukum roh kehidupan. Biar saudara nggak pusing, ini namanya hukum roh kehidupan. Jadi saudara menjalankan hidup ini ada proses. Ini ada hukum roh kehidupan dalam hidup setiap kita yang dimotori oleh Roh Kudus. Ini, jadi waktu kita masih hidup dalam kodrat dosa, ya, kita masih mau menikmati dunia, ya, masih memiliki kodrat dosa. Nah, kita harus mau ke sini, mau jadi memiliki kodrat ilahi. Di sini ada hukum roh kehidupan, proses. Ini Roh Kudus yang maksudnya. Nah, kalau saya buka dalam Alkitab bahasa asli di sini, saudara, ya, biar saudara jangan berpikir saya hanya bikin rumusan-rumusan. Ini dari teks asli bahasa. Kalau saudara tahu itu interlinear Bible tentang Alkitab bahasa Ibrani Yunani, ini saya bacakan di sini. Dikatakan bahwa for the law of the Spirit, God nomos ho pneuma, ya. Law itu nomos, hukum, of the Spirit, pneuma. Spirit itu roh. Ini bahasa Inggrisnya, mesti saya translate bahasa Inggris. Di ayat yang Roma 2 tadi, saudara. Ho zoe, of life. Zoe ini bukan hidup pada umumnya. Ini hidup berkualitas, hidup sebagai anak Allah. Kalau hidup saudara yang miliki itu bios, kehidupan life, bios, hidup pada umumnya, manusia pada umumnya, bios. Jadi kata biologi, ya, itu kehidupan milik manusia pada umum. Tetapi hidup yang di sini, saudara teman-teman, itu zoe, kehidupan yang berkualitas tinggi, yaitu kehidupan anak Allah, zoe, saudara. Ya, ini yang di dalam Roma 2. Life di situ zoe, Karitos, ya, Kristus maksud saya, Yesus Christ yang diurapi. Christ itu yang diurapi, ya, Yesus eltero su apo nomos, ya. Jadi Kristus Yesus, ya, has set free you from the law, ya. Apo nomos, law of sin, hamartia, kaiho thanatos, of death, hukum maut. Death di sini binasa, thanatos, saudara, thanatos. Jadi ini kodrat dosa dan maut
hukum dosa dan maut ini kodrat dosa yang membinasakan. Binasa selama-lamanya, saudara. Bukan mati tubuh fisik, tapi mati kekal. Ya. Ini thanatos. Jadi ini bahaya. Makanya kita nggak boleh ini kodrat dosa. Ya, kita harus merubah kodrat kita untuk memiliki kodrat ilahi. Ini hasil dari tuntunan Roh Kudus tadi. Hasil dari sini. Ini roh yang akan memiliki seperti spiritnya seperti Kristus, gairahnya, hasratnya untuk mau mentaati Bapa di surga, seperti Yesus. Ya. Nah, bios ini zoe, kehidupan ya yang berkualitas tinggi, kehidupan anak Allah. Amin. Ini saya dari Alkitab bahasa aslinya. Saudara kalau mau belajar lebih dalam, saudara bisa download itu ya, Interlinear Bible. Itu bahasa asli Alkitab aslinya, pengertian. Kadang kalau pakai bahasa Indonesia kan kita belum nangkep kan, tapi dengan bahasa Inggris, bahasa aslinya kita akan bisa mengerti itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudaraku, inilah ya perjuangan hidup kita untuk mengikut Tuhan Yesus, saudara, supaya kita bisa memiliki kepenuhan roh. Ya, ini akan menjadi seirama dengan Roh Kudus. Ya, seirama dengan Roh Kudus. Seirama artinya sepikiran. Apa yang Roh Kudus ingin, nah kita juga ingin itu. Spirit yang tadi, rohnya tadi, ya, itu spirit yang baru lahir. Jadi ketika Roh Kudus ya memimpin hidup kita dan kita mau dituntun, kita mau belajar hidup di dalam roh setiap hari, ya dengan terus belajar, nanti akan lahir spirit baru, gairah baru. Saya mau Tuhan, saya mau taat. Aku sudah mau meninggalkan dunia. Amin. Aku sudah terus belajar firman, terus meditasi doa, terus dengar firman dan berjuang untuk mengenakan kebenaran itu dalam hidup kita. Ya, kita mau belajar. Yang memang di sini ada apa namanya, penderitaan, sangkal diri. Tapi memang ini jalan keselamatan. Ya. Nah, kalau Roh Kudus menunggangi terus lalu kita mendapatkan sukses, berarti yang nanti dapat upahnya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus menunggangi kita terus, ya kan, kita mau apa bawa. Pokoknya ada Roh Kudus nanti kalau kita berhasil, yang dapat upah bukan saudara, Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah jalan. Bukan begitu. Makanya kita perlu respon. Dan respon kita ini harus mau mengikut Tuhan. Kita pilih tiap hari Tuhan. Ya, terus di situ ya. Kalau Roh Kudus lah yang akan. Nah, tetapi Roh Kudus menuntun kita, ya, dan kita terima tuntunan Roh Kudus dan berjalan seiring. Lalu kita mengerti kebenaran. Nah, kita memilih spirit atau gairah dari Roh Kudus, kita akan sama dengan Roh Kudus. Kita akan menjadi seirama dengan Roh Kudus di situ. Seirama di sini bukan sederajat, saudara ya. Nanti saudara pikir kita akan sama seperti Roh Kudus. Enggak. Seirama sepikiran. Maksudnya gairah itu sama, gairahnya sama, spiritnya, hasratnya kita sama seperti Roh Kudus ya. Jadi itu bukan sama, seirama itu bukan sama sederajat. Nah, kalau di Perjanjian Lama, orang-orang dipenuhi Roh Allah itu manifestnya banyak, ya, macam-macam. Tetapi itu temporal. Itu enggak penuhan roh secara utuh, ya. Mungkin kita buka dulu di dalam Galatia 5 ayat 25. Boleh dibaca? Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Perhatikan, jikalau kita hidup oleh Roh. Roh sini bukan Roh Kudus loh. Roh di sini roh hasil dari kita tuntunan Roh Kudus. Ya, spirit mau sama dengan seperti ini. Alkitab aslinya itu pneuma. Ini roh baru karena taat. Nah, tadi makanya saya bilang ada roh kita sendiri. Ini ada roh kita kan. Nah, ini roh ini hasil tuntunan dari Roh Kudus. Nah, kalau kita mau dituntun roh ini yang ini dengan Roh Kudus ini, ya, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh, ya, pneuma.
kita dipimpin oleh Roh ini. Dan ini kalau semakin kuat, saudara, ya, semakin kuat ini, ya, ini akan sama spiritnya dengan Roh Kudus. Ini roh yang baru dalam diri kita. Kalau ini ada gairahnya, itu kita harus pilih itu. Ya, itu. Jadi roh di sini bukan Roh Kudus, saudara. Saya berperiksa bahasa aslinya. Ini roh yang baru oleh hasil dari Roh Kudus. Ya. Kepenuhan roh secara permanen ini membuat seseorang memiliki karakter Kristus. Nah, di sini karakter yang kuat membuat seseorang itu segambar serupa dengan Allah, sama dengan sempurna seperti Bapa. Baru di sini jadi anak-anak Allah. Ya, baru di situ nanti kalau terus saudara ini, ya, di sini akan melahirkan karakter. Karakter itu terakhir. Pertama kita akan lahir kalau kita mau taat sama Tuhan, kita mau mengikuti, mau belajar kebenaran, mau hidup ini. Nanti spirit dulu yang keluar, gairah hasrat, merindukan Tuhan, ya, terus mau mendengar kebenaran firman Tuhan, terus mau dalam hadirat. Ini spirit itu. Nanti lama-lama kalau semakin kuat rohnya ini akan melahirkan karakter baru, karakter seperti Kristus, kelakuan. Jadi firman yang kita pelajari kita ini itu teraplikasikan dalam tindakan-tindakan hidup, kelakuan hidup kita. Jadi karakter, ya. Ini. Dan ini kita dikembalikan ke gambar semula Allah. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia segambar dan sepikiran dengan Allah, kan? Ya, itu gambarnya, sepikiran dengan Allah. Oh, ini mencintai Tuhan akan semakin kuat. Dan dia sudah tidak bisa disenangkan oleh dunia. Iya, udah nggak bisa disenangkan dunia. Kalau dulu kan lihat rumah bagus, keren. Kayaknya punya rumah kayak begini ya. Mobilnya itu masih memiliki roh perbudakan, karena dia masih menikmati itu. Tetapi kalau saudara hidup dalam Roh Kudus terus belajar firman, oh ya udah cukup, rumahnya bagus, udah, amin. Itu dia udah, karena dia sudah nggak bisa lagi hasrat jiwanya untuk ini dengan dunia, hanya kepada Tuhan, spiritnya, amin. Sama kan dulu kalau laki-laki, cantik sekali cewek ini, ya kan? Ganteng banget. Itu masih spirit dunia, spirit perbudakan. Tapi begitu kita belajar firman, kita terus mau memindahkan hati ke surga, Tuhan hanya Tuhan. Nanti lama-lama, oh ya cantik, udah. Nggak pengen mengagumi atau apalagi mau menyentuh, udah nggak ada di situ. Amin. Sama laki-laki juga begitu. Apalagi, tapi kan faktanya banyak udah tua tapi masih ngelirik. Tua-tua. Iya, karena dia itu terbawa spirit itu. Tapi kalau itu Tuhan, kita belajar firman, itu nanti spirit itu hilang tuh. Nanti lahir spirit roh ini karena tuntunan Roh Kudus. Dan semakin kuat kita akan roh menyatu. Nah, ini roh perbudakan dunia. Itu roh, ya. Jadi ini pentingnya kebenaran. Dan gereja ini selalu menyediakan kebenaran, ya. Dan saya harus terus menggali kebenaran-kebenaran supaya saudara itu dipenuhi pengertian understandingmu tentang kebenaran Allah. Dan kita bisa mengerti kita ikut Tuhan harus bagaimana. Di situ saudara akan mengalami kepenuhan roh, ya, di mana hati saudara tidak bisa dibahagiakan oleh dunia lagi. Bukannya berarti, tapi saudara akan semakin produktif. Iya, semakin giat. Yang muda-muda kalau belajar kebenaran dari muda pasti berhasil. Nggak mungkin orang belajar firman yang benar jadi kacau. Nggak mungkin. Makanya penting gereja itu mau dibawa kemana nih arah jemaat ini. Bukan hanya kita mau kebaktian-kebaktian, firmannya yang bagaimana yang diberikan. Kalau firman yang benar itu pasti orang akan menjadi benar. Nggak mungkin kita belajar firman yang benar terus kitanya hidupnya jadi ngaco. Nggak mungkin. Yang salah siapa? Tapi kalau firman yang diberikan pasti, saudara akan semakin menyintai Tuhan. Saudara pasti akan menjaga keluargamu. Kamu akan kerja lebih baik, sekolah itu lebih produktif. Iya, karena di situ Roh Kudus menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Iya. Ini dan saya selalu menggumuli
tekuni kebenaran. Aduh Tuhan, aku membagikan kebenaran ini supaya orang percaya ini, ya, mereka benar-benar hidupnya diubah oleh Tuhan. Bukan hanya jadi orang Kristen, ya, tapi kita bisa memperagakan kehidupan anak-anak Allah dimanapun kita berada. Kita kepenuhan Roh harus semua, dan Bapa di surga inginkan semua kita kepenuhan Roh. Amin. Semua, ya. Nah, kita bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Kita bisa mengajak orang-orang Kristen yang gak ngerti kebenaran, yuk kita ajak, begini kamu. Dan situ pasti Tuhan akan menyertai. Pasti gak mungkin. Ada masalah-masalah, nanti saudara sudah mulai bisa mengurai masalah-masalah hidup. Kalau Roh Kudus menuntun dan kamu memiliki roh taat kepada Bapa ini, roh seperti Kristus, ya, saudara akan bisa mengurai masalah-masalah hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Iya, jadi cerdas. Ngerti gak? Itu akan membuat kita itu, karena Roh Kudus akan menuntun. Jadi makanya kebenarannya, firmannya harus benar. Kalau firman yang ditabur itu kemakmuran, siapa yang sakit sini saya sembuhkan, saya doain. Itu kan jadi nggak belajar. Allah baik, benar Allah baik untuk siapa? Baik bagi yang bagaimana? Ngerti gak? Masalah itu malah bisa jadi kebaikan buat kita supaya kita diubah karakternya. Amin. Iya. Jadi saudara jangan khawatir ikut Tuhan. Amin. Iya, asal kita mau belajar kebenaran, di situ Roh Kudus menuntun hidup kita. Amin. Karena Tuhan bilang Dia akan menuntunku ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara, ya bukan saya mau menjadikan, saudara sudah tepat di gereja ini. Benar. Karena saya sudah perhatikan gereja-gereja ngajarnya bagaimana. Saya sorot itu. Belum lagi yang teologi itu udah mati, istilahnya udah puluhan tahun, begitu terus khotbahnya. Ngerti gak? Tapi yang kayak begini-begini mereka gak diajarin. Harusnya ngerti Roh Kudus menuntun lahirkan roh. Dan ini akan kita memiliki roh seperti Kristus. Itu nanti saudara akan bisa mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Itu akan nyata dalam hidup saudara. Dan saya rasakan itu. Amin. Iya. Makanya kita harus tetap setia belajar kebenaran. Dan saudara jangan paksa untuk datang, dengar dulu kebenaran, datang ke gereja. Kalau ada hal-hal, dengar dulu firman Tuhan. Amin. Iya, karena kita di sini akan disiapkan oleh Tuhan, dan Tuhan memproyeksikan setiap kita ini, ya, untuk supaya kita hidup penuh akan Roh. Roh ini roh yang tadi ini hasil dari tuntunan Roh Kudus. Amin. Hasil dari tuntunan Roh Kudus, ya. Mungkin baca di terakhir ayatnya Roma 8 ayat 26 supaya saya pikir saudara jangan berpikir saya bikin rumusan sendiri, ya. Ini semua dari Alkitab. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita sebab dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini sama tadi di Galatia itu kan, Galatia 5. Demikian Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh ini hasil dari tuntunan Roh Kudus. Ini Roma 8:26 kan. Roma 8 ayatnya 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, anak-anak Allah. Nah, hasilnya ini Roh ini. Balik lagi tadi saya cuma ini. Demikian juga Roh membantu. Ini Roh doang loh. Roh hasil dari ini, bukan Roh Kudus, ya. Dulu saya pikir ini Roh Kudus loh. Tapi saya baca Alkitab bahasa aslinya Yunani Ibrani, ternyata ini roh hasil daripada tuntunan, bukan dari Roh Kudus. Ya, membantu. Roh ini akan membantu kita kelemahan-kelemahan kita, ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, ya kan? Kalau dulu kita ikut Tuhan berdoa, Tuhan tolong saya mau ini, saya mau itu, Tuhan sembuhkan ini. Nah, itu kita belum mengerti. Tapi setelah saudara belajar firman, dituntut Roh Kudus melahirkan roh itu kita sudah tidak ini lagi. Bagaimana sesuai dengan Roh Kudus gerakan. Makanya kalau doa saya nggak perlu tiap hari doa syafaat, tiap minggu doakan negara tiap minggu. Enggak, kalau digerakkan Tuhan baru itu. Kalau nggak digerakkan Tuhan, ya jangan. Berdoa juga harus tuntunan Roh Kudus. Nah, ini makanya Roh itu akan membantu kita bagaimana kita harus berdoa untuk kita kepada Allah, ya. Jadi ini harus tuntunan dari Roh Kudus. Dari kalau Tuhan nggak gerakan, enggak. Kalau dulu kan kita doa pokoknya minta apa aja sama Tuhan kan.
Ya kan? Minta ini pemulihan segala macam. Sekarang begitu belajar firman beda. Tunggu ini dari Tuhan, baru menggerakkan kita, baru kita. Karena dia ini kita tidak tahu harus bagaimana berdoa, itu maksudnya. Amin. Roh ini yang akan menuntun kita. Hasil dari tuntunan Roh Kudus, gairah yang baru, spirit yang baru. Ini kalau masih muda-muda dengar kayak begini, cerdas, ngerti. Karena nanti saudara akan alami pasti. Nggak mungkin. Makanya saudara di dalam diri saudara banyak suara kan? Ada banyak suara kan? Nggak tahu nih suara dari mana nih, suara Tuhan, ya kan? Itu. Nah kalau dengan terus dengar firman kebenaran, nanti lama-lama terus ya konsisten, saudara akan lama-lama itu enlightenment, pencerahan. Oh jadi sadar, nanti kepekaan. Oh ini nggak digerakkan Roh Kudus. Nanti tahu ini orang benar atau enggak. Nanti bisa tahu. Oh ini cuma ngomong doang ini. Ini banyak laganya. Kita bisa peka, ya kan? Ini benar atau salah, nanti itu tahu hitam dan putih. Kalau kita tahu hari ini abu-abu, ya nggak tahu mana yang hitam mana yang putih, masih abu-abu, nggak jelas. Makanya kalau sekarang kita nggak semua orang Kristen itu anak Tuhan, benar nggak? Kalau dulu orang Kristen sama-sama kita saudara seiman, saudara dari Hongkong. Kalau nggak ngerti kayak begini dulu, kamu ngerti dulu belajar begini, ya. Masih hidup dalam perbudakan dunia, roh perbudakan. Amin, saudara. Inilah, ya. Mari kita mau serius ikut Tuhan dan kita mau belajar kebenaran, itu utama. Supaya kita benar-benar jadi anak-anak Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau katakan Roh Kudus, kita langsung Gunung Kudus Bapaknya dan siapkan untuk perjamuan. Haleluya. Terima kasih ini anugerah yang luar biasa dari kebenaran Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus. Sama-sama katakan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa dengan hidup yang berjalan keagunganmu, kemuliaanmu melingkupi hadiratmu. Ku tunduk hormat, ku
ibadah kita, kiranya boleh memberkati saudara-saudara, mencerahkan saudara-saudara, pemikiran saudara-saudara, amin. Dan lebih lagi mendekatkan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pastor Bobby Dias Penumintang yang sudah memberitakan firman Tuhan. Terima kasih untuk tim worship, kameramen dan multimedia, saudara-saudara. Kita akan ketemu lagi minggu depan, saudara-saudara. Jangan lupa siapkan diri, saudara-saudara. Minggu depan kita sudah boleh datang berkumpul di gereja, saudara-saudara, dan ada online juga, saudara-saudara. Terima kasih, saudara-saudara. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya.